Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ujian terberatnya selama menjadi Presiden RI selama 10 bulan terakhir. Ujian terberat itu, kata Prabowo Subianto, bukan datang dari dalam negeri, namun dari kondisi global yang semakin memanas. Di mana, kata Prabowo Subianto, perang pecah di berbagai belahan dunia. Mulai dari konflik Ukraina versus Rusia, Israel versus Palestina, Israel versus Iran, Pakistan versus India, hingga yang terdekat dengan Indonesia yakni Kamboja versus Thailand. Terparah yang paling berdampak dengan Indonesia adalah kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Namun, kata Prabowo Subianto, untungnya tim dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI bisa bergerak cepat untuk menanggulangi dampak buruk dari situasi global dan kenaikan tarif impor terhadap ekonomi di Indonesia. Maka, kata Prabowo Subianto, saat ini pemerintahannya sudah mencapai ke titik yang jauh lebih baik dari segala macam ujian kondisi global yang tidak menentu tersebut. Kondisi global saat ini, kata Prabowo Subianto, menjadi ujian terberatnya untuk bisa menerapkan strategi yang dirancang untuk masa depan Indonesia. Pada akhirnya, kata Prabowo Subianto, yang menyelamatkan Indonesia dari kondisi global yang buruk saat ini bukan sekedar teori, namun langkah-langkah nyata yang cocok dengan keadaan saat ini. Yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai. Kita juga lihat konflik Israel-Iran, di mana negara adik kuasa pun ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita.